Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah untuk pecinta sejarah dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan mengulas secara ringkas mengenai jalur rempah Indonesia. Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu sudah menjadi jalur perdagangan dunia. Ini terjadi tentu tidak lepas dari kekayaan alam Indonesia yang berlimpah. Salah satunya adalah rempah-rempah. Jadi tidak mengherankan Indonesia memiliki jalur perdagangan yang sangat bersejarah, terutama dalam perjalanan perdagangan dunia, yaitu jalur rempah. Nah, seperti apa sejarah singkat mengenai jalur rempah Indonesia? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jalur rempah adalah jaringan perdagangan rempah-rempah yang menghubungkan Nusantara dengan dunia luar. Jadi jalur rempah ini adalah jalur yang menghubungkan para pedagang Nusantara dengan pedagang-pedagang asing yang berasal dari luar, dengan lautan sebagai jalur utamanya. Nah, selanjutnya kita lihat rute jalur rempah Indonesia. Jalur rempah di Indonesia itu dimulai dari timur Nusantara, dilanjutkan ke bagian barat Sumatera, diteruskan ke Sri Lanka, India, kemudian ke Madagaskar, terus ke Afrika bagian selatan dan ke Afrika bagian utara, dan berakhir di beberapa wilayah yang ada di Eropa. Jadi rute jalur rempah Indonesia dimulai dari wilayah timur Nusantara, melintasi ujung barat Sumatera, India, Sri Lanka, Afrika Timur, Afrika Selatan, Madagaskar, dan berakhir hingga Eropa. Selanjutnya kita lihat pula jenis rempah di Indonesia. Yang pertama ada lada atau disebut juga dengan merica, merupakan komoditi utama yang tersebar banyak di Indonesia yang memiliki nilai ekspor yang tinggi. Yang kedua, kayu manis, merupakan rempah yang memiliki aroma dan rasa yang khas. Nah, yang ketiga ada buah pala, merupakan tanaman khas Indonesia terutama di wilayah Banda. Nah, selanjutnya ada cengkeh yang berasal dari Kepulauan Maluku dan menjadi rempah yang sangat populer dan bernilai tinggi di zaman kolonial. Nah, berikutnya ada kayu cendana yang memiliki aroma yang wangi dan merupakan komoditas penting dalam perdagangan di jalur rempah. Jadi, jenis rempah utama yang ada di Indonesia yang pertama ada lada, merica, kayu manis, pala, cengkeh, dan kayu cendana. Bukti arkeologis mengenai keberadaan jalur rempah Indonesia yang pertama adalah di dalam lubang hidung Ramses II itu ditemukan lada hitam sebagai bahan pengawetan mumi. Ini diyakini lada hitam itu berasal dari Indonesia atau Nusantara. Bukti arkeologis yang kedua
bahwa di Galeri Mesir terdapat lukisan yang menggambarkan ekspedisi kapal besar yang diprakarsai oleh Ratu Hatshepsut. Yang ketiga, di situs kuno Mesopotamia atau sekarang disebut Suriah, ditemukan jambangan berisi cengkeh di gudang dapur rumah sederhana tahun 1721 sebelum Masehi. Nah, ditemukannya manik-manik kaca dan gerabah dari India Selatan di situs-situs seperti Buni dan Petenggeng, Jawa Barat. Berikutnya, situs Seririt, Buleleng, Bali ditemukan juga cermin perunggu sebagai bekal kubur dari zaman dinasti Han. Kemungkinan besar benda-benda tersebut ditukar dengan rempah-rempah Nusantara. Selanjutnya, bukti tertulis mengenai jalur rempah Indonesia. Yang pertama, kitab Ramayana yang berasal dari India menyebutkan bahwa sumber kayu garahu dan cendana berada di daerah timur Nusantara. Yang kedua, penulis berkebangsaan Romawi dalam catatan perjalanannya menyebutkan tentang para pelaut pemberani dari timur yang datang membawa kayu manis dengan menggunakan perahu sederhana. Nah, bukti tertulis berikutnya adalah kitab Raghuvamsa yang ditulis oleh Kalidasa menyebutkan bahwa sumber berupa lavanga atau cengkeh di wilayah Dwipantara atau Nusantara. Yang kedua, peta yang dibuat oleh astronom Alexandria, bahwa dalam peta tersebut tertulis nama sebuah kota bernama Baros. Berikutnya, daerah penghasil rempah utama di Indonesia. Yang pertama ada Maluku yang berada di bagian timur Nusantara. Yang kedua Pulau Jawa. Dan yang ketiga ada Sumatera. Nah, di antara daerah penghasil rempah, yang pertama ada Maluku, penghasil pala dan cengkeh. Yang kedua ada Sumatera, penghasil lada. Tiga, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai penghasil jahe, kunyit, dan vanili. Selanjutnya kita lihat manfaat rempah. Manfaat rempah bagi kehidupan manusia sangatlah banyak. Di antaranya adalah untuk obat-obatan, untuk bumbu masak, sebagai bahan pengawet, dan pewangi. Nah, perdagangan di Indonesia selain melalui jalur rempah juga melalui jalur sutra. Jalur sutra kategori jalur perdagangan yang lebih mudah jika dibanding dengan jalur rempah. Nah, apa itu jalur sutra? Jalur sutra adalah rute perdagangan kuno melalui jalur darat yang menghubungkan timur dan barat dengan komoditas utamanya adalah sutra. Jalur rempah dan jalur sutra itu memiliki beberapa perbedaan. Jalur rempah itu identik dengan menggunakan jalur laut, sedangkan jalur sutra menggunakan jalur darat dan laut. Pada jalur rempah, komoditas utamanya adalah rempah, sementara di jalur sutra, komoditas utamanya adalah sutra. Dari segi usia, jalur rempah lebih tua jika dibanding dengan jalur sutra. Dan lokasi jalur rempah itu berawal dari Kepulauan Indonesia hingga Eropa melalui jalur laut. Sedangkan di jalur sutra itu dimulai dari Tiongkok. Nah, apa arti penting jalur rempah bagi Indonesia? Yang pertama, jalur rempah dijadikan sebagai simbol kejayaan maritim Indonesia. Artinya, jalur rempah itu adalah lambang kejayaan Indonesia di bidang maritim. Yang kedua, jalur rempah menjadi bukti bahwa Indonesia berperan sebagai jalur perdagangan global atau internasional. Yang ketiga, jalur rempah melahirkan identitas majemuk Indonesia. Yang keempat,
Jalur rempah menjadi bukti kemampuan bangsa dalam menjelajah dan menjalin hubungan antar negara. Dan yang kelima, jalur rempah mempengaruhi perkembangan budaya Indonesia dan penyebaran agama di Indonesia. Nah, sekianlah penjelasan singkat mengenai jalur rempah Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.